Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan topik perhitungan kebutuhan bahan bakar ampas untuk ketel uap. Dan perhitungan ini terkait dengan kebutuhan kapasitas steam boiler di pabrik gula sulfitasi. Pertama, keterangan simbol yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan materi tayangan tema 6 dengan topik perhitungan kebutuhan bahan bakar ampas untuk boiler, perlu saya sampaikan arti dari simbol dengan maksud agar penonton publik yang belum paham tentang angka-angka pengawasan pabrikasi dan instalasi di pabrik gula bisa memahami arti dari simbol tersebut, sehingga penjelasan saya lebih mudah dipahami. Simbol dan istilah dijelaskan sebagai berikut. 1. Ampas atau bagas adalah ampas tebu yang keluar dari gilingan akhir. Ampas dengan kadar air kurang lebih 50% digunakan untuk bahan bakar di ketel uap atau steam boiler. 2. BBA, bahan bakar ampas. 3. NBK, nilai bakar, yaitu jumlah kalori dalam kilokalori per kilogram bahan bakar. 4. NCV, net calorific value. 5. Tekanan bar, G sama dengan Gaub. 6. Tekanan bar, ABS sama dengan absolut. 7. RK adalah rendemen ketel uap. 8. TI adalah temperatur air pengisi ketel. 9. FR atau fiber atau sabut. 10. KAA adalah kadar air ampas. 11. Pol ampas adalah ampas dari gilingan akhir. 12. SS atau superheated steam. Selanjutnya, truk muatan tebu. Truk muatan tebu dari kebun menuju emplasemen pabrik. Kemudian truk diarahkan ke tipler dengan jalan mundur. Truk di atas tipler didorong ke atas dengan mesin hidrolik sampai kemiringan kurang lebih 30 derajat. Tebu jatuh ke kin carrier atau kerepyak pembawa tebu. Ini bisa dilihat pada PowerPoint 1. Selanjutnya tebu digiling, diperah di gilingan 1, gilingan 2, gilingan 3, dan gilingan 4 atau gilingan akhir. Untuk meningkatkan pemeran nira, ampas yang keluar dari gilingan 2 dan gilingan 3 diberi air imbibisi pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Sedangkan ampas yang keluar dari gilingan 1 diberi air imbibisi nira atau maerasi. Kemudian ampas yang keluar dari gilingan akhir atau nomor 4 sudah kering dengan kadar air kurang lebih 50%. Diangkut menggunakan bagas carrier atau alat pengangkut ampas menuju ke boiler. Bisa dilihat pada video 1. Kemudian digunakan untuk bahan bakar boiler. 3. Perhitungan kebutuhan ampas. Untuk menghitung kebutuhan bahan bakar ampas untuk boiler terpasang dengan kapasitas 170 ton uap per jam ditampilkan pada tabel 1 berikut. 1. Kapasitas giling 7.000 ton tebu per hari. 2. Kapasitas giling per jam dibulatkan menjadi 320 ton tebu per jam. 3. Kapasitas atau kebutuhan uap baru sesuai dengan perhitungan boiler pada video sebelumnya adalah 170.000 kg per jam. 4. Tekanan uap baru absolut adalah 26 bar absolut. 5. Suhu uap panas lanjut dari superheated steam 350 derajat Celcius. 6. Entalpi uap 746,3 kilokalori per kilogram. 7. Kalori dihasilkan dari ketel uap
adalah 126.870.354 kilokalori per kilogram. 8. Net Calorific Value atau NCV Bagas dihitung dengan rumus nomor 13. NCV sama dengan buka kurung 4.250 dikurangi 10 kali pol ampas ditambah 48 kali kadar air ampas. Dihasilkan nilai kalornya 1804 kilokalori per kilogram. Efisiensi atau rendemen ketel boiler baru ini sudah ada jaminan di dalam kontrak minimal 78%. 10. Kalori dibutuhkan bahan bakar ampas adalah 162.654.300 kilokalori per kilogram. 11. Ampas dibutuhkan untuk boiler 90.163 kg per jam dengan kadar sabut 14,85%. Nomor 14. Pol ampas gilingan akhir diasumsikan 2,2%. 15. Dengan kadar air ampas adalah 50,5%. 16. Temperatur air pengisi ketel atau TI adalah 100 derajat Celcius. 17. Kalori dalam uap superheated steam sama dengan hasil uap kali entalpi uap dikurangi buka kurung entalpi uap dikurangi TI. Hasilnya adalah 126.870.354 kilokalori per kilogram. 18. Jika ampas persen tebu diasumsikan 30%, produksi ampas yang dihasilkan adalah 96 ton per jam. 20. Produksi ampas atau sama dengan 96.000 kilo per jam. 21. Bahan kering ampas adalah 100 dikurangi kadar air ampas, hasilnya 49,5%. 22. Sabut persen tebu dihasilkan 14,85%. 23. Surplus ampas atau ampas lebih yang dihasilkan dari efisiensi di boiler adalah 5.837 kilo per jam. Kemudian pada PowerPoint ketiga adalah merupakan summary dari perhitungan global kebutuhan ampas untuk ketel uap dengan kapasitas 170 ton uap baru per jam. 1. Kapasitas giling 320 ton tebu per jam. 2. Produksi uap SS dari boiler adalah 170.000 kg per jam. 3. Entalpi uap baru sama dengan 746,3 kilokalori per kilogram. 4. Temperatur TI atau temperatur air pengisi ketel sama dengan 100 derajat Celcius. 5. Hasil energi atau kalorik neto sama dengan 126.870.354 kilokalori. Ini kita beri tanda A. 6. Energi kalorik dari bahan bakar ampas adalah 162.654.300 kilokalori, diberi tanda B. 7. Daya guna atau rendemen ketel atau steam boiler sama dengan A dibagi B kalikan 100%. Hasilnya sama dengan 78%. 8. Nilai kalori value net kalori value ampas adalah 1.804 kilokalori per kilogram, sehingga 9 kebutuhan ampas untuk boiler adalah B dibagi 1.804
kilokalori per kilogram, sama dengan 90.163 kilogram per jam. Kemudian 4 adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan terkait dengan perhitungan kebutuhan ampas untuk bahan bakar ketel uap dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Kebutuhan ampas untuk suplasi bahan bakar ketel uap atau boiler terpasang dengan kapasitas 170 ton uap per jam dan tekanan uap dipanaskan lanjut 26 bar absolut adalah 90,16 ton ampas per jam. 2. Kualifikasi ampas sebagai berikut. Ampas persen tebu 30%, kadar air ampas 50,5%, kadar sabu tebu 14,85%, dan pol ampas 2,2%. 3. Dengan rendemen atau daya guna ketel 78%, ada surplus ampas atau ampas lebih karena efisiensi ketel. Jumlah ampas lebih adalah sebesar 5,8 ton per jam, mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. 4. Air pengisi ketel atau feed water dan air ketel water boiler harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tekanan ketel atau boiler yang terpasang. Kemudian ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pemirsa, karyawan aktif pabrik gula maupun yang sudah purna karya, para pemerhati industri gula nasional di Jawa maupun di luar Jawa, tenaga senior Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi Terapan atau BPPT dan PT Rekayasa Industri atau REKIN. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YouTube atas kesempatan channel Nusantara Sugar Senior untuk ajang komunikasi aktif dengan pemirsa seluruh Nusantara, khususnya praktisi industri gula dan para akademis. Pesan khusus saya sampaikan untuk generasi penerus industri gula nasional yang ingin betul-betul belajar ilmu pengetahuan lewat channel media YouTube dengan durasi yang pendek, itu antara 5-20 menit. Sebaiknya diikuti metode sebagai berikut. Pertama, tonton video sampai tuntas tanpa melihat deskripsi dulu. Kedua, tonton video sambil membaca deskripsi. Kemudian berikan komentar atau tanyakan hal-hal yang belum jelas. Pemirsa boleh WA ke saya, akan saya balas dengan komentar. Kalau perlu akan saya balas dengan WA. Ketiga, untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan like dan subscribe. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa video-video utama yang kami tayangkan melalui media YouTube adalah saling terkait. Jadi keterkaitan dari mutu bahan baku, efisiensi di gilingan, efisiensi di pengolahan, dan efisiensi di boiler dan evaporator. Kemudian kami sampaikan bahwa dengan tayangan ini, jadi untuk perhitungan ketel terkait dengan kebutuhan bahan bakar ampas sudah bisa kita selesaikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat untuk industri gula
nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.